Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nova Febrian, peserta Encephal Coordinator Development Program di bagian logistik. Pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas 7 BEP Habit 7 di bulan kedua terkait asa gergaji, saya akan mempresentasikan satu skill baru yang saya pelajari di bulan ini. Di mana sebagai seorang calon koordinator warehouse, memahami alur fisik barang itu saja tidak cukup, kita juga harus menguasai teknologi yang menggerakkan proses dari operasional gudang itu sendiri. Oleh karena itu, skill baru yang saya pelajari dan akan saya presentasikan hari ini adalah terkait penguasaan dan optimalisasi penggunaan perangkat handheld, di mana di gudang ini menggunakan tipe handheld Zebra dalam proses outbound. Bagaimana proses saya mempelajari penggunaan alat ini? Pertama, saya melakukan observasi lapangan dengan terjun langsung ke area lorong di setiap bagian di gudang, kemudian juga di meja checker untuk melihat bagaimana para picker berinteraksi dengan alat ini saat beban operasional di gudang saat di puncaknya ataupun sedang tinggi. Kemudian yang kedua, saya berdiskusi dengan tim operasional, dengan tim picker dan checker di area gudang untuk eh, berdiskusi terkait proses penggunaan perangkat handheld tersebut. Di mana di sini saya menemukan suatu fakta menarik, yaitu aplikasi di handheld ini sebenarnya terhubung langsung ke server Oracle WMS dengan antarmuka terminal emulation. Kemudian langkah terakhir yang saya lakukan adalah melakukan praktik secara langsung dengan mencoba mengoperasikan alat tersebut, di mana saat bersama picker saya ikut langsung untuk mengoperasikan perangkat handheld tersebut, mulai dari memulai proses hingga karantas untuk menyelesaikan proses dari picker tersebut. Sehingga di sini saya dapat memahami bagaimana proses tersebut berjalan, kemudian kendala teknis apa yang sering terjadi di lapangan seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait apa apa itu handheld. Di mana di sini handheld itu sama seperti smartphone kita pada umumnya, itu merupakan perangkat komputer genggam, di mana handheld itu sangat tahan banting yang berbasis Android. Handheld ini dirancang khusus untuk lingkungan industri dan pergudangan. Walaupun tampilannya seperti smartphone, handheld ini jauh lebih sederhana dengan antarmuka ataupun visual yang eh, bisa dikatakan lebih rendah dari smartphone ataupun handphone yang biasa kita gunakan pada saat ini. Di sini terdapat beberapa aplikasi yang saya amati di perangkat handheld yang digunakan di gudang cabang Palembang ini. Yang pertama adalah terkait Velocity, di mana Velocity ini merupakan aplikasi terminal emulator yang menghubungkan perangkat langsung ke sistem Oracle Warehouse Management System, di mana salah satu guna dari aplikasi Velocity ini adalah untuk menerima dan mengeksekusi tugas picking dan tugas-tugas lainnya secara real time. Aplikasi Velocity ini juga bisa diakses melalui komputer admin ataupun komputer di gudang dengan menggunakan fitur Windows R dan juga penggunaan Telnet, sehingga di komputer gudang kita dapat mengakses Velocity ini. Tentunya dengan memasukkan username dan password yang sesuai. Selanjutnya yang kedua adalah aplikasi ISO atau Encephal Integrated Stock of Name, di mana aplikasi ini sendiri merupakan aplikasi eksklusif dari perusahaan Encephal untuk menjalankan aktivitas pergundangan yang mencakup bagaimana kita menentukan ataupun memastikan stok sudah sesuai dengan fisik dan juga sistem seperti itu. Di mana di sini aplikasi ISO ini digunakan setiap harinya pada cycle count harian, atau ataupun aplikasi ISO ini juga bisa digunakan untuk melakukan stock of name, di mana di ISO ini kita juga bisa menyelesaikan seleksi stock of name itu sendiri. Dan yang terakhir, kalkulator
di mana walaupun aplikasi ini sangat sederhana ataupun jarang digunakan di smartphone kita pada umumnya, bagi picker ataupun warehouseman di gudang, aplikasi ini sangat berguna untuk memastikan uh, kuantiti dari setiap item itu sudah tepat antara sistem dan juga fisiknya. Karena di di setiap item di gudang tersebut juga punya kapasitas dan kuantitinya masing-masing, sehingga dengan kalkulator akan lebih memudahkan dalam proses penghitungan tiap-tiap item tersebut. Selanjutnya masuk ke beberapa fitur pada aplikasi handheld itu sendiri. Yang pertama adalah barcode scanner, di mana handheld ini bisa digunakan untuk membaca barcode baik itu LPN pack, unpack, load, ataupun drop. Dan handheld ini dapat memindai LPN dan barcode itu secara cepat, bahkan pada label yang lecet, pudar, ataupun tertutup plastik. Ini sangat berguna terutama dalam proses outbound yang dilakukan oleh picker, di mana sekarang sistem gudang sudah begitu canggih. Dengan adanya LPN ini akan lebih memudahkan dalam mengidentifikasi barang tersebut diletakkan di lokator mana, kemudian barang tersebut termasuk ke dalam SO yang mana, sehingga dengan adanya pemindai barcode ini dapat mampu mengidentifikasi dan mendapatkan informasi yang tepat bagi proses selanjutnya dalam penyerahan barang ini ke outlet. Kemudian fitur selanjutnya adalah tahan banting, di mana walaupun handheld ini tergolong perangkat yang sederhana, namun uh, fisik dari handheld itu sendiri punya ketahanan yang cukup tinggi, di mana handheld ini dirancang anti debu, anti cipratan air, dan mesin tetap aman meskipun sering terjatuh keras di lantai beton gudang. Nah, di sini bisa kita lihat betapa kuatnya perangkat handheld ini, terutama di aktivitas pergudangan yang sangat tinggi. Bisa saja terjadi sesuatu ataupun kelalaian yang menyebabkan handheld tersebut, uh, jika digunakan pada smartphone biasa, bisa rusak. Namun dengan handheld ini, kerusakan tersebut dapat diminimalisir dengan ketahanan handheld tersebut yang sangat tinggi. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke beberapa menu yang biasanya digunakan oleh picker ataupun warehouseman lewat perangkat handheld ini di aplikasi Velocity. Yang pertama adalah menu put away atau move any LPN, di mana menu ini digunakan dalam proses inbound ataupun penerimaan barang, baik itu dari pusat ataupun sumber penerimaan lainnya. Seperti itu, di mana di sini kita bisa menggunakan menu ini untuk uh, memasukkan info terkait penerimaan barang tersebut, dan barang tersebut diletakkan di lokator sebelah mana, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah LPN Picking Info, di mana di menu ini kita dapat melihat dan mengidentifikasi uh, SO apa saja yang terdapat dalam grup picking yang diterima oleh masing-masing picker pada waktu yang tertentu. Di mana di sini kita dapat melihat informasi tiap-tiap nama SO dan LPN dari tas masing-masing picker. Kemudian di dalam setiap LPN dan SO tersebut tercantum daftar ataupun list item-item apa saja yang perlu diambil oleh picker, seperti itu. Kemudian menu yang ketiga adalah task atau express slot, di mana menu ini digunakan untuk picker uh, memberi informasi kepada sistem untuk memulai proses pengambilan barang yang didapat oleh mereka. Di mana di sini picker dapat memasukkan informasi secara cepat, karena LPN dan juga LPN pack dan unpack itu sudah terdata di sistem, sehingga untuk memasukkan LPN outbound itu bisa kita gunakan Ctrl G, sedangkan LPN inbound memang LPN dari barang tersebut yang jika ada tercantum dalam sistem itu kita bisa
menekan Ctrl L untuk otomatis data tersebut masuk agar dapat di-load oleh picker. Selanjutnya menu yang keempat adalah drop LPN ataupun current task. Menu ini digunakan untuk menyelesaikan proses outbound, di mana ini menjadi bukti bahwa picker tersebut telah menyelesaikan setiap task dalam grup picking di waktu tertentu. Di mana di current task ini akan ada list SO apa saja yang tercantum dalam grup picking yang diterima oleh picker sebelumnya, di mana di sini untuk menyelesaikan setiap SO dari grup picking tersebut, picker hanya tinggal uh, memasukkan informasi berupa LPN load dan LPN drop, di mana di sini picker bisa menggunakan Ctrl L di LPN load untuk memasukkan dispatch. Kemudian untuk LPN drop, di sini picker akan memasukkan informasi berupa area staging dari item ataupun SO tersebut. Selanjutnya adalah LPN transaction. Di menu ini kita bisa melihat LPN apa saja yang tercantum ataupun terdapat dalam setiap barang di gudang. Kemudian LPN pack. LPN pack ini digunakan pada saat barang masuk ke gudang, di mana barang tersebut memiliki LPN. Di sini menu ini bisa kita gunakan untuk menginput LPN dari item tersebut ke dalam sistem, sehingga ini memudahkan untuk proses outbound nantinya. Selanjutnya, menu yang sering digunakan juga oleh warehouseman di lapangan adalah menu subtransfer. Menu ini sangat berguna untuk melakukan pemindahan item dari satu lokator ke lokator lainnya. Terutama ini sering digunakan perharinya pada saat cycle count, di mana saat cycle count itu sendiri setelah melakukan cycle count dengan mencocokkan data sistem dengan data fisik di setiap lokator, akan ada data multi item yang diberikan oleh admin ataupun core warehouse. Di sini menu subtransfer ini berguna untuk memindahkan salah satu atau dua item yang di dalam grupnya itu terdapat multi item dari lokator yang multi item ke lokator lainnya yang belum mencukupi maksimal 3 item per produk. Jadi menu ini sangat berguna untuk memindahkan barang dari suatu lokator ke lokator lainnya. Dan yang terakhir adalah menu inquiry. Nah, menu ini sangat-sangat berguna bagi para warehouseman di lapangan, karena dengan menu ini kita bisa mengetahui tiap-tiap item tersebut berapa stok on hand-nya, kemudian kemudian item yang sudah dipesan oleh pelanggan, dan item berapa jumlah item yang telah keluar dari gudang seperti itu. Nah, di sini menu inquiry ini juga sangat berguna pada saat cycle count, di mana di sini uh, kita bisa mengetahui dengan pasti berapa jumlah akhir tiap item yang ada di gudang. Selain itu, menu ini juga sangat berguna pada saat proses pengambilan produk jika ternyata ditemukan selisih pada saat melakukan pengambilan barang. Menu ini sangat berguna untuk memastikan kembali apakah data tersebut memang benar-benar telah diambil ataupun ada selisih dari picker-picker yang lain seperti itu. Baik, di sebelah kanan ini dapat dilihat dokumentasi dari penggunaan handheld dan menu-menu dari Velocity yang telah saya gunakan sebelumnya dalam operasional gudang. Di sini bisa dilihat menu-menu apa saja yang ada di Velocity, kemudian langkah-langkah dari load, kemudian subtransfer, dan penggunaan LPN pack yang telah saya lakukan. Baik, mungkin sekian presentasi dari skill baru yang telah saya pelajari dan saya terapkan di lapangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.